Shalom. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Hari ini kita kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat merasakan kehidupan yang baru. Dan hari ini kami mau merefleksikan diri kami. Kami rindu akan sapaan firman. Tuhan berbicaralah di dalam setiap kami. Agar firman ini dapat kami hayati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah mengikuti perayaan masa Pentakosta. Bagaimana Ibu Bapak? Semuanya happy? Dan hari ini kita mau belajar lagi yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, judul Sapaan Harian pada hari ini adalah Jangan Terus Memandang ke Langit. Selama masa pelayanan di bumi, Yesus beberapa kali berjanji pada murid-murid bahwa ia akan pergi mendahului mereka ke surga untuk menyediakan tempat. Lalu ia akan kembali lagi menjemput mereka untuk membawa mereka ke tempat yang sudah disediakan bagi mereka di surga. Saya kira murid-murid mendengar janji itu dengan perasaan sukacita yang luar biasa. Mereka akan dijemput Ibu Bapak dan dikumpulkan bersama-sama bersama dengan Kristus tentunya di surga. Rumah Bapa yang kekal itu. Bagi saya, inilah alasan mengapa murid-murid tetap berdiri terpaku dan terus memandang ke langit pada hari kenaikan Yesus ke surga. Kalau dihubungkan dengan janji tadi, sikap murid-murid ini wajar. Ada cerita, ada seorang pendeta Tuhan, pelayan Tuhan di daerah NTT, daerah timur, pernah sharing. Dan ingat pengalamannya ketika tahun-tahun pertama menjadi pendeta di pedalaman timur sana. Beliau tinggal dengan dua orang anak jemaat, yaitu duduk di SMP, dan dia ke Soe, salah satu kota, ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mereka belum pernah, Ibu Bapak. Apalagi saya pergi ke Kupang. Dan beliau berjanji kepada dua anak ini, kalau libur sekolah akan membawa mereka ke Kupang untuk melihat dan merasakan kehidupan orang-orang kota itu bagaimana. Kedua anak ini kemudian hari mengatakan bahwa sejak malam itu mereka selalu merindukan hari libur sekolah segera tiba, supaya mereka bisa dibawa pergi jalan-jalan ke Kupang oleh Bapak Pendeta. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira sepertinya perasaan ini juga dirasakan oleh murid-murid waktu mendengar janji Yesus akan membawa mereka ke surga. Pantas saja mereka tetap menatap langit
melihat langit ketika Yesus terangkat ke surga. Tapi seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ketika Yesus terangkat ke surga, ada malaikat dari surga yang mereka untuk tidak terus melamun tentang surga, tetapi kembali ke Yerusalem. Teguran ini mengandaikan bahwa tiket untuk menyusul Yesus ke surga tidak hanya berhubungan dengan berapa banyak murid-murid Yesus yang mempelajari seluk-beluk surga dan semua nama jalan, gang, warna-warni yang ada di sana. Namun, tiket itu juga ditentukan oleh rajinnya mereka menjalani kehidupan sehari-hari di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi sambil memberi kesaksian tentang surga dalam kata dan perbuatan mereka. Jadi, pertanyaannya, kapan Yesus akan datang kembali? Itu bukan otoritas para murid, termasuk kita pada masa ini. Kita hanya perlu percaya bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali dan tugas kita adalah bersaksi tentang Dia melalui pemberitaan Injil, melalui perilaku dan perbuatan yang benar, melalui kehidupan pribadi maupun keluarga yang penuh kasih, melalui pekerjaan atau bisnis yang berintegritas dan lain sebagainya. Ibu bapak dan saudara-saudari, memandang ke surga memang penting. Itu membuat kita tetap ingat akan tujuan akhir perjalanan kita. Yang tidak penting, kita tidak boleh hidup dan bekerja di dunia tanpa memperoleh inspirasi dan informasi dari surga. Kita bisa tersesat jika tidak melihat surga. Tetapi perhatian, ke surga tidak harus membuat kita terbuai dan mengabaikan pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat yang wajib kita selesaikan. Menjadi saksi Kristus tidak hanya di mimbar gereja, tetapi bisa di mana saja kita beraktivitas dan berkomunikasi. Demikian sapaan harian. Kita akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.